Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fendi Alfa Aprilianto dengan NIM 2379942. Jadi di sini saya akan membahas tentang Human Resource Management. Jadi dalam presentasi ini kita akan membahas yang pertama, apa itu Human Resource Management, dan yang kedua, proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat, dan yang ketiga, perencanaan personel dan perekrutan. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang Human Resource Management. Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia, bisa disebut juga MSDM, adalah bidang studi yang fokus pada pengelola aset paling berharga dalam sebuah organisasi, yaitu pada manusianya. MSDM melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan MSDM sendiri secara rinci meliputi meningkatkan produktivitas dengan memiliki karyawan yang terlatih, termotivasi, dan berkomitmen. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas dalam mencapai target bisnis. Yang kedua, menciptakan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui kualitas tenaga kerja yang unggul. Mendukung strategis bisnis, MSDM memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada selaras dengan strategi bisnis organisasi dan dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertama, manajemen bakat. Jadi, manajemen bakat adalah suatu proses yang sistematis dan mengidentifikasi, mengembangkan, mempertahankan karyawan yang memiliki potensi tinggi atau bakat istimewa di dalam suatu organisasi. Ini melibatkan berbagai kegiatan mulai dari mengidentifikasi bakat yang ada, merencanakan pengembangan karir, hingga mempertahankan karyawan berbakat agar tetap loyal pada perusahaan. Lalu selanjutnya kita bahas tentang tujuan manajemen bakat. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Dengan menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan bakatnya, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, mempertahankan karyawan berbakat dengan memberikan peluang pengembangan dan penghargaan yang sesuai. Perusahaan dapat mempertahankan karyawan berbakat dan mengurangi tingkat pergantian karyawan. Lalu yang ketiga, membangun kepemimpinan masa depan. Menjamin bakat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin masa depan. Yang terakhir, meningkatkan inovasi. Karyawan yang berbakat cenderung lebih kreatif dan inovatif, sehingga dapat memberikan ide-ide baru untuk pengembangan perusahaan. Yang selanjutnya kita bahas manfaat manajemen bakat, yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan merasa dihargai dan termotivasi ketika perusahaan berinvestasi dalam pengembangan mereka. Yang kedua, memperkuat budaya perusahaan. Manajemen bakat dapat memberikan pengaruh budaya perusahaan yang positif berinteraksi pada kinerja. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa terlibat dalam pengembangan perusahaan cenderung lebih loyal dan produktif. Deskripsi pekerjaan adalah sebuah dokumen tertulis yang secara rinci menjelaskan tentang tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk suatu posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi karyawan yang menepati posisi tersebut, serta sebagai acuan dalam proses perekrutan, evaluasi kerja, pengembangan karir. Selanjutnya, informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan.
Nah, yang pertama, aktivitas kerja, yang kedua, perilaku manusia, ketiga, perlengkapan dan bantuan kerja, keempat, standar kerja, kelima, konteks pekerjaan, keenam, persyaratan manusia. Kita lanjut ke tujuan deskripsi pekerjaan. Yang pertama, panduan bagi calon karyawan. Memahami tugas. Deskripsi pekerjaan memberikan gambaran yang jelas kepada calon karyawan tentang apa saja yang akan mereka lakukan jika diterima pada posisi tersebut. Menerima kesesuaian, calon karyawan dapat menilai apakah keahlian dan pengalaman mereka sesuai dengan persyaratan yang tercantum, sehingga mereka dapat memutuskan apa posisi tersebut cocok bagi mereka. Lalu yang kedua ada acuan bagi karyawan. Kejelasan tugas. Setelah diterima, karyawan memiliki acuan yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya, evaluasi kerja. Deskripsi pekerjaan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Perusahaan dapat membandingkan pencapaian karyawan dengan harapan yang telah ditetapkan dan deskripsi pekerjaan. Yang ketiga ada alat rekrutmen, menarik kandidat yang tepat. Deskripsi pekerjaan yang menarik dan jelas dapat membantu perusahaan menarik kandidat yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Memudahkan proses seleksi. Dengan adanya deskripsi pekerjaan, perusahaan dapat menyusun pertanyaan wawancara yang relevan dan menilai kandidat secara objektif. Yang keempat ada dasar pengembangan karir, identifikasi kebutuhan pelatihan. Deskripsi pekerjaan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan mengembangkan karyawan agar mereka dapat meningkatkan keahlian dan kompetensi mereka. Perencanaan karir. Deskripsi pekerjaan dapat menjadi dasar untuk merencanakan jalur karir karyawan di masa depan. Yang terakhir, nomor 5 ada dokumentasi ilegal, perlindungan hukum. Deskripsi pekerjaan dapat menjadi bukti tertulis tentang tugas dan tanggung jawab karyawan, sehingga dapat melindungi perusahaan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. Selanjutnya ada manfaat deskripsi pekerjaan. Rekrutmen yang efektif, menarik kandidat yang tepat. Deskripsi pekerjaan yang jelas dan menarik akan mengundang calon karyawan yang memiliki kualifikasi dan minat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mempermudah proses seleksi. Dengan adanya deskripsi pekerjaan, perusahaan dapat menyusun pertanyaan wawancara yang relevan dan menilai kandidat secara objektif. Mengurangi biaya rekrutmen. Dengan mendapatkan kandidat yang tepat sejak awal, perusahaan dapat menghemat biaya rekrutmen dan mengurangi risiko kesalahan dalam perekrutan. Yang selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Kejelasan tugas. Karyawan akan memilih pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat bekerja secara lebih fokus dan efisien. Peningkatan kualitas kerja. Karyawan akan lebih bertanggung jawab atas hasil kerja mereka karena memiliki acuan yang jelas. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan anggaran. Deskripsi pekerjaan membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran untuk gaji, tunjangan, dan pelatihan karyawan. Perencanaan sukses. Deskripsi pekerjaan dapat digunakan untuk mengidentifikasi calon pengganti untuk porsi-porsi penting dalam perusahaan. Selanjutnya ada kegunaan informasi analisis pekerjaan. Kegunaan informasi analisis pekerjaan yaitu perekrutan dan seleksi, pemenuhan IIO, penilaian kerja, kompetensi, pelatihan. Lalu beberapa untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, yaitu bisa dengan wawancara, kuesioner, observasi, catatan harian,
teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Selanjutnya ada perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personal merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana mengisinya. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja yaitu: yang pertama, meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasikan kesenjangan. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan pesta strategi angkatan kerja. Yang keempat, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Oke, selanjutnya peramalan kebutuhan personal, analisis tren, studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Analisis rasio, teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis antara beberapa faktor kasual seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan sebagai jumlah tenaga penjual. Meramalkan penawaran kandidat dari dalam, inventory kualifikasi atau keterampilan, catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan pengembangan bahasa, keterampilan khusus dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam atau dalam untuk promosi. Bagian pengganti personal, catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Selanjutnya, analisis Markov. Selanjutnya, meramalkan penawaran kandidat dari luar, yaitu banyaknya pengangguran akan memudahkan dan mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Selanjutnya ada perencanaan suksesi, yaitu merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah, yakni: yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan kunci. Yang kedua, mengembangkan kandidat dari dalam dan menilai serta memilih. Selanjutnya, sumber kandidat internal, yaitu lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat, lebih berkomitmen, moral lebih meningkat jika dipromosikan, lebih sedikit orientasi dan pelatihan pengumuman pekerjaan pekerjakan kembali. Sumber kandidat dari luar, rekrutan informasi dan pasar pekerja tersembunyi, merekrut via internet, media sosial, agensi pekerjaan, departemen tenaga kerja dan agensi wisata, pekerja temporer, paruh waktu, rekrutan eksekutif, rekrutan perguruan tinggi. Oke, buat kesimpulannya, analisis pekerjaan dan manajemen bakat adalah 2 konsep yang saling terikat dan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan menggabungkan keduanya, perusahaan dapat membangun tim yang kuat, meningkatkan kinerja, dan pencapaian kesuksesan jangka panjang. Perencanaan personel dan perekrutan merupakan suatu proses yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Keduanya merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Dengan melakukan perencanaan personel dan perekrutan yang matang, dengan ini organisasi dapat membangun tim yang solid dan berkompeten untuk
menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Oke, mungkin seperti itu aja presentasi dari saya. Salah dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.